Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan pengalaman belajar yang saya peroleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan analisis terhadap peserta didik yang menjadi subjek pengamatan, yaitu Hadijah dan Sena. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman belajar mengenai perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Pengaruh penggunaan Gen-Z terhadap perkembangan anak, serta bagaimana kesulitan anak belajar dan memperoleh sosial emosional yang dapat mengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang saya amati kepada Hadijah menunjukkan perkembangan efektif, kognitif, dan psikomotorik yang tergolong baik sesuai dengan tahap perkembangannya pada usia saat ini. Pada aspek afektif, Hadijah memiliki rasa empati, mampu bekerja sama dengan teman sebaya, dan menunjukkan sikap tanggung jawab serta dapat mengendalikan emosinya dengan cukup baik. Hadijah juga dapat memahami apa yang disampaikan kepada guru. Pada aspek kognitif, Hadijah memiliki kemampuan membaca yang baik, mampu memahami materi pelajaran, serta memiliki daya ingat yang cukup baik terhadap informasi yang diterimanya. Sementara itu, pada aspek psikomotorik, Hadijah menunjukkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus yang berkembang dengan baik, terutama dalam kegiatan olahraga dan menggambar. Hadijah sangat berbakat pada kegiatan olahraga. Dia sangat bergemar dalam bermain voli. Selain itu, saya juga memperoleh pengamatan belajar mengenai pengaruh penggunaan Gen-Z dan media sosial terhadap perkembangan peserta didik yang saya observasi, yaitu Hadijah. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, Hadijah merupakan pengguna aktif Gen-Z yang memanfaatkan telepon pintar untuk menonton video di YouTube, bermain game, serta mengakses berbagai konten hiburan dan edukatif. Penggunaan Gen-Z memberikan manfaat berupa ketertambahannya wawasan, meningkatnya kemampuan daya ingat, menggunakan teknologi, serta berkembang kreativitas anak. Hadijah juga sangat aktif dalam bermain konten seperti TikTok. Selain mengamati Hadijah, saya juga memperoleh pengamatan belajar dari hasil observasi terhadap anak yang bernama Sena, yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami pembelajaran guru saat proses pembelajaran berlangsung. Sena memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi dan sering membutuhkan penjelasan ulang agar dapat mengerti isi pembelajaran dengan baik. Sena kadang sulit memahami materi yang dijelaskan guru karena dia tidak sabaran untuk bermain dengan teman-temannya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebagai calon guru, kita harus mengajar peserta didik untuk penting memahami kondisi sosial emosi peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan, Sena mengalami rasa cemas, kurang percaya diri, serta merasa takut ketika diminta menjawab pertanyaan di depan kelas. Dia merasa malu terhadap teman-temannya karena dia sangat pemalu terhadap keadaan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan Sena menjadi kurang aktif dalam pembelajaran dan mengalami kesulitan berkonsentrasi saat menerima penjelasan dari guru. Melalui kegiatan observasi ini, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, kompetensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya harus mampu mengenai karakter peserta didik secara menyeluruh agar kita dapat memberi layanan serta pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, serta juga dapat membantu mereka berkembang secara optimal baik dari aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Baik, itu saja hasil wawancara dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.